Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Gracia Isabel de Jesus dengan NIM 2021-2205-177. Saya Nurul Mutmainah dengan NIM 2021-2205-168. Saya Andi Makfira dengan NIM 2021-2205-122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Isabel de Jesus dengan NIM 2021-2205-177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final Jarkom dari kelompok kami, yaitu yang pertama, kita ambil satu buah cloud, kemudian kita ambil juga satu buah modem, selanjutnya kita ambil 3 buah router, kemudian selanjutnya kita ambil 3 buah switch. Kemudian kita ambil server sebanyak 2. Kemudian kita ambil access point sebanyak 3. Kemudian kita ambil satu buah PC. Kemudian kita ambil laptop sebanyak 2. Kemudian kita ambil tablet, di mana tablet ini akan secara otomatis terhubung dengan access point. Selanjutnya kita ambil kabel strike. Di sini kabel strike-nya kita hubungkan antara access point 0 dengan switch 0. Setelah itu kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan switch 0 ke router 0. Setelah itu kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan dari router 0 ke modem. Setelah itu kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan dari server 0 ke switch 2. Kemudian kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan dari server 1 ke switch 2. Kemudian kita ubah nama pada server 0 menjadi web server. Kemudian pada server 1 kita beri nama DNS server. Setelah kita beri nama pada server 0 dan server 1 yaitu web server dan DNS server, kemudian kita ambil kabel strike, kemudian kita hubungkan antara switch 2 ke router 2. Setelah itu kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan dari router 2 ke cloud. Kemudian kita ambil kabel koaksial, kita hubungkan antara modem dengan cloud. Kemudian kita pilih access point 0, kemudian kita pilih config, lalu pilih port 1, kemudian kita ganti SSID-nya menjadi WiFi 1. Kemudian kita pilih WPA2 PSK, kemudian kita ketikkan 100700321. Kemudian kita klik pada router 2. Setelah itu kita pilih config, kemudian pilih fast ethernet 0/0, kemudian kita centang pada bagian on.
Kemudian kita ketikkan pada IP configuration yaitu 8.0.0.1. Kemudian enter, maka subnet masknya akan otomatis muncul yaitu 255.0.0.0. Selanjutnya kita klik pada fast Ethernet 1/0, kemudian kita centang pada bagian on, kemudian kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.0.0.2, kemudian kita enter, maka otomatis subnet masknya akan muncul yaitu 255.0.0.0. Kemudian kita beralih pada server 0 yang kita sudah beri nama yaitu web server. Kita klik, kemudian kita masuk pada bagian config, kemudian kita masuk pada fast Ethernet 0, kemudian kita ketikkan IP address-nya yaitu 8.8.8.10, kemudian kita enter, maka subnet masknya akan otomatis muncul yaitu 255.0.0.0. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada server 1. Kemudian selanjutnya kita beralih ke server 1 yang kita sudah beri nama DNS server. Kita klik, kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih fast Ethernet 0, kemudian kita ketikkan IP address-nya yaitu 8.8.8.8, kemudian kita enter, maka otomatis subnet masknya akan muncul yaitu 255.0.0.0. Kemudian kita lakukan ping pada router 2 ke web server atau server 0. Successful. Kemudian kita lakukan ping berikutnya yaitu pada router 0 dan DNS server yaitu server 1. Successful. Kemudian selanjutnya kita ambil kabel strike, kita hubungkan antara access point 1 ke switch 1. Kemudian kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan antara access point 2 ke switch 2. Setelah itu kita ambil lagi kabel strike, kita hubungkan dari switch 1 ke router 1. Kemudian kita klik pada server yang telah kita beri nama yaitu web server, kemudian pilih bagian config, kemudian kita beri default gateway-nya yaitu 8.0.0.1, kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita pilih service, kemudian kita klik edit pada index HTML. Kemudian kita ubah namanya menjadi kelompok 1. Kemudian kita pilih DNS, kemudian kita beri name yaitu kelompok1.ac.id. Kemudian address-nya kita isikan menjadi 8.8.8.8. Kemudian kita klik add. Kemudian kita pilih server DNS server. Kemudian kita pilih bagian config. Kita berikan default gateway-nya yaitu 8.0.0.1. Kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita pilih bagian service, kemudian DNS, kemudian kita centang pada bagian on, kita berikan name yaitu kelompok1.ac.id. Kemudian kita beri nama address, kemudian kita beri addressnya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita add. Kemudian selanjutnya kita pilih router NOR. Kemudian selanjutnya kita klik pada router 0. Kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih fast Ethernet 0. Kemudian kita centang bagian on, kita beri IP address yaitu 192.168.1.1, kemudian enter. Akan muncul subnet mask secara otomatis yaitu 255.255.255.0.
Kemudian selanjutnya kita pilih fast Ethernet 1/0, kemudian kita centang pada bagian on, kemudian kita ketik pada IP address yaitu 10.0.0.1, kemudian kita enter, subnet masknya akan secara otomatis muncul yaitu 255.0.0.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah, NIM 202122051668. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gracia Isabel de Jesus. Baik, selanjutnya kita klik router 0, kemudian kita pilih CLI, kemudian kita ketik exit, lalu IP DHCP pool rumah, kemudian network 192.168.1.1 255.255.255.0, kemudian default router 192.168.1.1. Selanjutnya kita ketik lagi default router 192.168.1.1, kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian exit, lalu exit lagi. Selanjutnya kita pilih PC 0, kemudian kita pilih desktop, lalu IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Karena belum tampil, kita pilih physical. Kita matikan dulu pada bagian tombol, kita tarik keluar, lalu kita pilih di situ PT1W. Kemudian kita nyalakan kembali tombol yang telah kita matikan tadi. Selanjutnya kita kembali ke desktop, lalu pilih IP configuration, kemudian kita pilih kembali static, baru kita klik lagi DHCP. Maka akan muncul otomatis IP address-nya. Kemudian kita pilih config, lalu wireless 0. Kemudian kita pilih WPA2PSK, lalu kita tuliskan 1007031. Kemudian kembali ke desktop, kemudian pilih IP configuration, lalu pilih DHCP. Selanjutnya kita beralih ke laptop, lalu pilih physical, lalu kita matikan dulu tombolnya, kemudian tarik keluar, lalu kita tarik masuk kembali, lalu kita nyalakan kembali tombol yang telah dimatikan tadi. Kemudian kita pilih desktop, IP configuration, lalu kita pilih static. Kemudian kita pilih config, lalu pilih wireless 0. Kemudian WPA2PSK, lalu kita ketik 1007031. Kemudian kembali ke desktop, lalu pilih IP configuration, lalu pilih DHCP. Maka akan muncul otomatis IP address-nya. Kemudian kita lakukan pin dari router 0 ke PC 0. Maka akan muncul successful. Selanjutnya melakukan ping lagi ke router 0 ke laptop 0, maka akan muncul successful. Selanjutnya kita klik cloud, lalu pilih config, lalu pilih Ethernet 6, lalu pilih kabel. Kemudian kita klik kabel, lalu pilih add. Kemudian kita lakukan ping pada router 0 dan router 2. Maka secara otomatis akan muncul successful. Kemudian kita pilih PC 0, lalu pilih desktop, kemudian web browser.
Kemudian kita ketik kelompok 1.ac.id. Kita pilih router 1, kemudian config, kemudian kita klik fast internet 0 garis miring 0. Centang pada bagian on, kemudian kita isi IP address-nya 192.168.100.1. Maka muncul otomatis subnet max-nya 255.255.255.0. Kita klik pada access point 1, kemudian pilih config, kemudian port 1, lalu kita ketik SSD-nya Wi-Fi 2. Kemudian kita pilih WPA2 PSK, kita isi 10070.321. Kemudian kita pilih access point 2, lalu pilih config, kemudian port 1, lalu kita ketik di SSD-nya yaitu Wi-Fi 3, lalu pilih WPA2 PSK, kita ketik 10070.321. Lalu kita kembali ke router 1, pilih CLI, kemudian kita ketik exit, lalu IP DHCP pool kamar, lalu network 192.168.100.255.255.255.0. Kemudian kita ketik lagi default router 192.168.100.1. Lalu kita ketik DNS server 8.8.8.8, lalu exit, kemudian exit lagi. Kemudian selanjutnya kita ke laptop 1, lalu pilih physical, kemudian kita matikan tombolnya, lalu kita tarik keluar, lalu kita tarik masuk, kemudian kita nyalakan kembali tombol yang telah dimatikan tadi. Kemudian pilih config, lalu wireless 0, kemudian SSD-nya kita isi Wi-Fi 2, kemudian kita pilih WPA2 PSK, lalu kita isi 10070.321. Kemudian kita pilih lagi tablet, lalu pilih config, kemudian wireless 0, lalu SSD-nya kita isi Wi-Fi 3, lalu pilih WPA2 PSK, kita isi 10070.321. Lalu kita pilih kembali laptop 1, pilih desktop, kemudian kita pilih DHCP. Kemudian kita kembali lagi ke tablet, lalu masuk ke desktop, lalu kita pilih DHCP. Lalu kita lakukan ping pada router 1 ke laptop 1, maka akan tampil successful. Kemudian kita lakukan ping lagi ke router 1 ke tablet, maka akan muncul successful. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh Andik Makfira. Kepadanya saya persilahkan. Pilih router 0, kemudian pilih physical, kemudian matikan tombolnya, kemudian tarik 2 PT router NM1CFE. Kemudian nyalakan tombol yang sudah dimatikan tadi. Lakukan hal yang sama pada physical. Lakukan hal yang sama pada router 1 dan router 2.
Kemudian ambil kabel cross lalu hubungkan router 0 ke router 1. Kemudian ambil kabel strike lalu sambungkan dari router 1 ke router 2. Klik router 2 lalu config, kemudian fast ethernet 0, kemudian centang on-nya. Kemudian ketik IP address-nya 8.0.0.1, kemudian subnet max 255.0.0.0. Kemudian pilih fast ethernet 1/0, kemudian centang on-nya, lalu IP address-nya 10.0.0.2, terus subnet max-nya 255.0.0.0. Kemudian klik router 0, pilih config, kemudian centang on-nya, terus IP address 192.168.10.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian router 1 pilih config, kemudian centang on-nya, terus IP address 192.168.10.2, subnet mask 255.255.255.0. Kemudian pilih router 1, terus config, terus fast ethernet 6, terus aktifkan on-nya, terus IP address 192.168.20.1, subnet mask 255.255.255.0. Kemudian router 2 config, fast ethernet 6, terus aktifkan on-nya, IP address 192.168.20.2, subnet max 255.255.255.0. Karena tidak terhubung, kabel strike-nya kita hapus, kemudian kita ganti menjadi kabel cross. Kemudian lakukan pin pada router 0 ke router 1, lalu akan muncul sukses full. Kemudian lakukan pin pada router 0 ke router 2, lalu akan muncul successful. Kemudian lakukan pin pada router 1 ke router 2, lalu akan muncul successful. Kemudian pilih router 0, terus config, terus rip, terus ketik pada network 192.168.1.1. Kemudian klik add. Kemudian kita klik lagi pada network 10.0.0.1. Kemudian pilih add. Lalu ketik lagi pada network 192.168.10.1, kemudian add. Kemudian pilih router 1, terus config, terus rip, terus ketik pada network 192.168.10.2, terus ketik add. Klik pada bagian network 192.168.20.1, kemudian klik add. Kemudian klik network 192.168.100.1, kemudian klik add. Kemudian klik router 2, config, terus rip, kemudian ketik networknya 8.0.0.0, kemudian klik add, kemudian network 10.0.0.0, kemudian klik add, terus network 192.166.20.0, kemudian klik add.
Kemudian klik PC 0, terus desktop, terus klik web browser. Kemudian kita akses website kita, yaitu kelompok1.ac.id. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik laptop 0, desktop, terus web browser, terus klik kelompok1.ac.id, terus go. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan ping pada semua device. Lakukan ping pada PC 0 ke laptop 1, maka successful. Kemudian lakukan ping pada laptop 0 ke tablet PC 0, terus successful. Kemudian lakukan ping pada PC 0 ke web server, kemudian successful. Lalu lakukan ping pada laptop 0 ke DNS server, kemudian successful. Laptop 1 ke web server berhasil. Tablet PC 0 ke DNS server berhasil. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.